Selamat malam, Pak. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai cara kerja database yang dikonek lebih dari 2 komputer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jevin Tantono, Hardi Setiawan, Rian Fiorentino Go, dan Ken. Di sini kami akan membahas cara menghubungkan PHP MyAdmin dari laptop 2 ke laptop 1, mengapa bisa terhubung, apa saja komponen yang dibutuhkan, cara kerja input-output ke database oleh user, dan cara kerja secara arsitektur komputer. Di sini saya akan membahas cara menghubungkan PHP MyAdmin dari laptop 2 ke laptop 1. Laptop 2 itu berperan sebagai PHP MyAdmin, PHP MyAdmin, laptop 1 berperan sebagai browser. Yang pertama yaitu laptop 2 akan membuka aplikasi XAMPP. Yang kedua yaitu laptop 2 memulai Apache dan MySQL dalam aplikasi XAMPP. Yang ketiga, laptop 2 akan memberikan IP lokal dari laptop tersebut kepada laptop 1 melalui CMD, IP address-nya 192.168.117 sebagai contohnya. Yang keempat yaitu laptop 1 akan memasukkan IP lokal dari laptop 2 ke browser. Selanjutnya, setelah laptop 1 masuk ke web page SMPP, tekan My PHP MyAdmin untuk mengakses serta mengedit data dari PHP MyAdmin laptop 2. Mengapa bisa terhubung? Perlu dicari alamat IP host server lokal dengan menggunakan command prompt, serta memasuki perintah ipconfig yang sudah saya jelaskan sebelumnya, agar dapat melihat IP lokal host pada jaringan lokal. Dari perangkat yang telah terhubung ke jaringan yang sama, masukkan IP address host lokal untuk terkoneksi ke PHP or MySQL bagian host. Contoh penggunaan IP lokal itu 192.168.156. Kalau menggunakan port itu di belakangnya ditambahkan *280. Komponen yang dibutuhkan. Dikarenakan laptop 2 menjadikan host untuk PHP MyAdmin, maka laptop 2 membutuhkan komponen seperti CPU, RAM, dan disk. Laptop 1 hanya membutuhkan CPU dan RAM, dikarenakan laptop 1 mengedit data dari PHP MyAdmin laptop 2. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Dari laptop 2, dari disk ke RAM, habis itu ke CPU. Kalau dari laptop 1, dari RAM ke CPU-nya. Komponen penghubungnya adalah WLAN atau LAN. Cara kerja I/O ke database. Dari laptop 1 ke laptop 2. Laptop 1 akan mengedit data dari browser. Setelah mengubah data, maka CPU dari laptop 1 akan mengirimkan output kepada laptop 2 yang akan memproses input dari laptop 1. Setelah laptop 2 memproses input dari laptop 1 dan memproses data tersebut, maka laptop 2 akan mengubah data tersebut ke disk, dan CPU akan mengirimkan output perubahan tersebut dari laptop 2 kepada laptop 1 yang akan menerima input tersebut dan mengupdate perubahan data di bagian browser. Nama saya Rian Fiorentino Go dengan NPM 2332022 dari kelompok 1 akan menjelasin cara kerja secara arsitektur bagaimana dua komputer atau lebih dapat terkonek ke dalam sebuah database. Jadi, di komputer-komputer itu pasti ada input yang berupa keyboard dan mouse dan outputnya berupa monitor yang dapat kita lihat. Jadi, laptop pertama akan mengirimkan sinyal input kepada laptop yang kedua atau laptop yang host database-nya. Jadi laptop yang pertama itu adalah user, dia akan mengirimkan sinyal input untuk read atau write pada database-nya. Jadi sinyal itu kemudian akan diteruskan oleh CPU yang ada di laptop 1 dengan bantuan RAM-nya, diteruskan ke laptop 2. Lalu setelah laptop yang kedua itu menerima sinyal, laptop kedua akan menggunakan CPU dengan bantuan RAM lagi untuk mengambil atau menuliskan input yang di-input oleh laptop 1 di dalam disknya atau di mana letak data database-nya.
dan meneruskan hasilnya kembali kepada laptop kedua. Jadi, setelah dikembalikan ke laptop yang pertama, maka laptop pertama akan dapat melihat hasilnya dari layarnya, dan hal itu semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kalau ada delay, maka itu akan dinyatakan dengan nge-lag. Begitu saja penjelasan kami tentang cara dua komputer atau lebih connect ke dalam sebuah database secara arsitektur. Jika ada kekurangan, kami ucapkan minta maaf dan terima kasih.